Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, pembahasan kita apa, materi kita apa, yaitu tentang julkeo atau julkayo. Bagaimana penjelasan tentang julkeo atau julkayo? Langsung saja kita akan membahasnya di sini. Berikut ini langsung saja kita bahas. Jadi pembahasan kita untuk kali ini materinya yaitu tentang julkeo atau julkayo. Julkayo ini bentuknya pertanyaan dan julkeo ini bentuknya adalah pernyataan. Fungsi dari julkeo ataupun julkayo ini ada kesamaan fungsi, yaitu fungsinya digunakan ketika memberi atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang untuk julkeo ini adalah memberi bantuan atau menyatakan memberi bantuan kepada orang lain. Kemudian untuk yang julkayo ini adalah bentuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Jadi ini pakai kata juda menjadi julkeo, dan di sini ada kata juda menjadi julkayo. Jadi di sini ada julkeo, ini artinya adalah bentuk kalimat yang bentuk pernyataan yang menyatakan bahwasanya yang menggunakan julkeo ini adalah memberi bantuan kepada orang lain. Jadi bisa kita artikan saya akan di sini maksudnya adalah memberi bantuan ya, menyatakan memberi bantuan. Saya akan memberi bantuan titik-titik. Kemudian untuk yang menggunakan julkayo ini adalah bentuk kalimatnya bentuk pertanyaan ya. Jadi ini menawarkan kepada orang lain, menawarkan bantuan kepada orang lain dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi ditanyakan dulu. Untuk julkayo ini bisa kita artikan bagaimana kalau saya membantu titik-titik. Bagaimana kalau saya titik-titik ya, ini maksudnya adalah melakukan sesuatu untuk kamu ya, Mas. Jadi secara fungsi kita artikan digunakan julkeo ataupun julkayo ini digunakan ketika memberi atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Lalu rumusnya yaitu untuk kata yang menggunakan julkeo ataupun julkayo ini masuk pada kata kerja. Jadi rumusnya kata kerja plus a julkeo atau a julkayo ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal a atau vokal o. Ini menggunakan a julkeo atau a julkayo. Lalu untuk kata kerja plus o julkeo atau o julkayo ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal selain a atau o ya. Ini menggunakan o julkeo atau o julkayo. Kemudian untuk kata yang menggunakan hada ini menggunakan rumus he julkeo atau he julkayo ya, ini yang menggunakan kata yang menggunakan hada. Lalu ketika orang yang menerima bantuan memiliki status sosial yang lebih tinggi, maka menggunakan ao drilkeo atau ao drilkayo. Jadi untuk kata ini ao drilkeo ini menggunakan kata drida. Ini sebagai ganti dari kata juda di sini ya. Kata julkeo ataupun julkayo ini menggunakan kata juda. Ini bisa digantikan dengan menggunakan derida menjadi ao drilkeo atau ao drilkayo. Ini ketika yang memiliki orang yang menerima bantuan ini status sosialnya ini lebih tinggi ya. Ini menggunakan derida menjadi drilkeo atau drilkayo. Nah, berikut ini supaya lebih jelas untuk memahami bagaimana pengaplikasian julkeo dan julkayo ini dalam kata ya. Ketika digabungkan dengan kata bagaimana, langsung di sini saya sudah membuatkan tabel yang berisi tentang kata-kata yang sudah digabung dengan menggunakan julkeo dan juga julkayo. Bagaimana tabelnya? Berikut ini langsung saja kita lihat. Jadi di sini ada beberapa kata dasar ya. Ini menggunakan julkeo dan di sini menggunakan julkayo. Pengaplikasiannya yaitu misalnya kata boda menjadi ba julkeo dan juga menjadi ba julkayo seperti itu. Lalu kata mandelda menjadi mandro julkeo. Lalu menjadi mandro julkayo seperti itu.
Kata pilida menjadi pilio julkeo, menjadi pilio julkayo. Lalu kata sogehada menjadi sogehe julkeo, menjadi sogehe julkayo. Ya. Kata dubda menjadi doa julkeo, lalu menjadi doa julkayo, seperti itu ya. Jadi ini pengaplikasian beberapa kata dasar menggunakan julkeo dan juga menggunakan julkayo. Dan berikutnya akan saya berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan julkeo dan juga kalimat yang menggunakan julkayo. Langsung saja agar lebih kita bisa memahami bagaimana pengaplikasiannya dalam bentuk kalimat atau cara menggunakannya dalam bentuk kalimat. Berikut ini langsung saja kita lihat beberapa contohnya. Inilah contoh-contoh dari penggunaan julkeo dan juga julkayo. Contohnya dalam bentuk kalimat yang pertama, Usani duke인데 빌려 줄까요? Saya punya 2 buah payung. Bagaimana kalau saya meminjamkan padamu? Ini ada 2 buah payung, menawarkan untuk meminjamkan kepada temannya. Ya, menggunakan julkayo. Ya. Contoh yang kedua, jika do와드릴게요, saya akan membantumu. Ini kalimat bentuk pernyataan ya, menggunakan 드릴게요. Kata drida ini adalah ganti dari kata juda ya. Boleh menggunakan drida dan juga juda. Kalau juda julkeo, kalau menggunakan drida 드릴게요. Ini untuk ketika orang yang dibantu ini status sosialnya lebih tinggi, ini menggunakan drida menjadi 드릴게요. Jika 도와드릴게요, saya akan membantumu. Nah, seperti itu ya. Contoh yang ketiga, 선생님, 제가 들어드릴까요? Guru, bagaimana kalau saya mengangkatkan? Ini juga menggunakan drida ya, karena di sini orang yang dibantu yaitu guru. Ini menggunakan kata drida menjadi 드릴까요. 선생님, 제가 들어드릴까요? Guru, bagaimana kalau saya mengangkatkan? Seperti itu. Nah, berikutnya akan saya berikan tambahan kalimat-kalimat yang menggunakan julkeo, yang di sini adalah kalimat yang dalam bentuk kalimat percakapan ya. Bagaimana bentuk kalimatnya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Ini adalah contoh kalimat bentuk percakapan ya, ada si A dan B. Contohnya yang pertama, 여기요, 여기 상 좀 치워주세요. Kesini, tolong bereskan meja di sini. B menjawab, 네, 금방 치워드릴게요. Ya, saya akan segera membereskan. Jadi di sini ada kata yang menggunakan 드릴게요. Ini adalah sebagai ganti dari julkeo sama saja karena orang yang dibantu ini status sosialnya lebih tinggi, maka menggunakan 드릴게요. Sama saja. Ini yang digabung dengan 드릴게요 yaitu kata ciuda menjadi 치워드릴게요. 네, 금방 치워드릴게요. Ya, saya akan segera membereskan. Contoh yang kedua, 에어컨을 끼워주시겠어요? Maukah kamu menyalakan AC? B menjawab, 네, 끼워드릴게요. Ya, saya akan menyalakan. Ini yang menggunakan kata 드릴게요 yaitu kata 끼워다, artinya menyalakan, ditambahkan 드릴게요. Ini sebagai ganti dari kata julkeo ya, sama saja kita bisa menggunakan julkeo ataupun 드릴게요. Kalau menggunakan julkeo ya, 네, 끼워줄게요. Itu bisa artinya sama, saya akan menyalakan. Kalau menggunakan 드릴게요, 네, 끼워드릴게요. Ya, saya akan menyalakan, sama saja. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang julkeo ataupun julkayo. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya bila ada kesalahan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.